Ketika orang dalam kondisi sakit ambeien itu kan, mohon maaf, itu kan anusnya kan keluar ya. Anusnya kan keluar. Nah, kemudian untuk cara mengobatinya pun juga harus dimasukkan manual. Wa yu'falan den ngapura an maq'adatil mabsuri saking bole wong lara dubul ateges di situ ambeien. Iya. Hatta lau tawaqqafa, sehingga ketika dia itu kandek apa dukhuluha nglebokake ni wong sing lara mau. Bagaimana jika orang dalam kondisi ambeien kemudian kambuh, dan pada saat kambuh itu sakit sekali. Pada saat kambuh itu sakit sekali, dan kemudian obat yang diberikan dokter itu mohon maaf obat yang dimasukkan ke dalam anus. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan bersama guru saya Mas Abdullah di channel Ngobrol Fikih. Ya, di video sebelumnya kita sudah masih membahas perkara yang membatalkan puasa karena pertanyaannya banyak yang terkait itu ya Mas. Ya, okay. Dan ini juga masih bab itu lagi. Ya karena mungkin banyak ya yang bertanya-tanya, oh ini batal, kalau kondisi seperti ini batal tidak, kondisi seperti ini batal tidak, itu kan banyak ya masyarakat. Banyak orang yang ragu. Iya. Daripada raguan ditanyakan. Iya, oke. Sekarang sebelum masuk ke pertanyaan, mohon dukungannya channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe di bawah ini. Baik, Mas Abdullah. Ya. Kemarin ada yang tanya lagi, Mas. Ya. Dan ini masih seputar yang biasanya, perkara yang membatalkan puasa. Ketika orang dalam kondisi sakit ambeien, Mas, ini. Ketika orang dalam kondisi sakit ambeien itu kan, mohon maaf, itu kan anusnya kan keluar ya. Anusnya kan keluar. Nah, kemudian untuk cara mengobatinya pun juga harus dimasukkan manual. Nah, sebelum biasanya dimasukkan manual itu kan dibersihkan dulu dengan air, karena kadang biasanya itu ada darahnya juga, dan dibersihkan dulu dengan air kemudian dimasukkan manual. Nah, dalam kondisi seperti itu kemungkinan besar kan ada air yang menempel dalam di anus tersebut ya. Kemudian dimasukkan, nah itu kan otomatis ada air yang masuk juga ke dalam tubuh kita. Ya. Nah, kalau seperti itu gimana, Mas? Batal tidak puasa? Dalam kondisi puasa dalam kondisi puasa, kemudian anusnya keluar karena sakit ambeien, kemudian dibersihkan dan dimasukkan lagi. Itu otomatis kan ada air yang menempel dan ikut masuk ke dalam. Itu batal tidak, Mas, puasanya? Oke. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada para pemirsa channel Ngobrol Fikih, pada kesempatan yang berbahagia ini masih masuk pertanyaan lagi terkait perkara yang membatalkan puasa. Iya. Pertanyaannya, bagaimana ketika seseorang itu menderita penyakit ambeien sehingga keluarlah anus. Kalau dalam bahasa Jawa niku pangapuntenipun enten sing ngendikakno di situ bol. Kita nggih. Bol itu medal keluar. Setelah hajatnya selesai, kemudian di situ disucikan, dibersihkan, dan setelah dibersihkan kemudian dimasukkan lagi dengan menggunakan jari, kan seperti itu, gitu. Dan tidak menutup kemungkinan ketika anus itu dimasukkan ada cairan yang memang di situ masuk ke dalam tubuh melalui dimasukkan ke jari, jari memasukkan terhadap anus itu tadi. Nah, dengan memasukkan termasuk air yang masuk ke dalam tubuh seperti halnya itu tadi membatalkan puasa atau tidak, kan seperti itu nggih. Itu pertanyaan bagus, Mas. Kemarin tidak cuman di kolom komentar, katakanlah pada waktu saya ngaji juga ada yang bertanya seperti itu. Jadi saya ngaji rutinan ibu-ibu itu ada yang bertanya terkait hubungannya dengan permasalahan ambeien ini tadi. Tidak banyak orang yang tahu permasalahan ini, sehingga juga menimbulkan pertanyaan. Maka pada kesempatan malam hari ini kita bahas biar nanti semuanya clear gitu ya. Oke. Langsung yang pertama, Mas, kita ambilkan dari rekomendasi kitab Nihayatuz Zain. Dari rekomendasi pertama adalah kitab Nihayatuz Zain. Jadi
di dalam permasalahan ambeien, dalam permasalahan ambeien di sini dikatakan, wa yu'falan den ngapura an maq'adatil mabsuri saking bole wong loro dubul, ateges di situ ambeien. Hatta lau tawaqqafa, sehingga ketika dia itu kandek apa dukhuluha nglebokake ni wong sing loro mau maq'adul mabsur alal isti'anati ing atase amrih pitulungan biusbuihi kelawan tangane orang penderita ambeien itu tadi, ufia mongko den ngapura apa anhu tawaqqafa. Jadi dikatakan dimakfu, dalam arti di situ diampuni. Ketika seseorang itu memasukkan nek bahasa Jawanya bol itu tadi nggih, memasukkan anus ke dalam tubuh, dan di situ dipastikan ada air yang ikut masuk ke dalam anus yang dimasukkan dengan menggunakan jari itu tadi, maka seperti halnya itu dimakfu. Dimakfu itu nek garis besarnya tetap sebenarnya kan batal, Mas. Jadi makfu itu bahasan mustasnayat, perkara yang dikecualikan, lain daripada yang lain. Umumnya batal berhubung ini kondisinya sakit dan tidak mungkin ketika tidak seperti itu tidak bisa dilaksanakan. Maka di situ boleh dimakfu. Rekomendasi ini masih dikuatkan lagi, Mas, dengan kitab yang lain. Ini saya bukakan kitabnya, namanya kitab Bughyatul Murtasyidin juga. Nih, dalam kitab Bughyatul Murtasyidin. Yang dibahas kemarin ya? Ya, yang dibahas kemarin. Kalau dalam bahasan kemarin waktu membahas terkait pertanyaan hubungannya dengan masalah katenbat dengan katenbat. Dibaca di sini. Mas'alatun hasilu madzakarohu fitukhfati fi maq'adatil mabsuri annahu la yuftiru bi'udiha wa in 'adaha binahwi usbu'ihi ittiraron. Jadi dikatakan di sini wala yajibu ghuslu ma'alaiha minal qadhari 'alal mu'tamadi. Dikatakan di sini hasil dari sebuah perkara dalam kitab Tukhfat itu dikatakan ketika seseorang itu kok memasukkan anus, dalam bahasa Jawanya itu dikatakan bol, masukkan bol. Nah, ketika memasukkan itu tadi dengan menggunakan jari, seperti halnya ini, maka juga tidak membatalkan puasa. Jadi rekomendasi dua kitab ini sudah menguatkan terhadap keduanya. Satu kitab Nihayatul Zain, yang kedua kitab Bughyatul Murtasyidin. Keduanya mengatakan itu termasuk kondisi yang terpaksa, dalam arti mustasnai, dikecualikan dan tidak membatalkan puasa. Kenapa kok bisa menjadi madharat ya, Mas? Dalam arti kok di situ di ngapura nggih. Sebab gini, Mas, kita bayangkan. Siapa yang mau diuji, yang mau diuji oleh Gusti Allah punya penyakit? Betul. Iya, enggak ada. Dan tidak menutup kemungkinan, Mas, gini loh, kita bayangkan aja, kalau kita tarik kesimpulan secara panjang. Orang punya penyakit ambeien itu waktunya tidak tentu loh, Mas. Betul. Terkadang 1 tahun di situ tidak selesai, belum sembuh, kadang bertahun-tahun nih, Mas. Kita bayangkan saja, ketika dia kok tidak mendapatkan makfu, 1 bulan dia tidak puasa, Mas. Dan tidak menutup kemungkinan ketika dalam puasa tetap buang air besar kok, Mas. Dan kondisi bolnya pangapura nih, kondisi anus itu tetap keluar. Jadi masukkan. Lah ketika di situ kok kondisi seperti itu kok katakanlah menjadikan batal, otomatis 1 bulan nanti nggak puasa. Dan tidak menutup kemungkinan ketika sudah bulan Ramadan dia menggantikan puasanya ini tadi, kondisinya tetap sama. Kondisinya tetap sakit dan di situ tetap memasukkan cairan. Maka secara garis besar para alim ulama menyimpulkan dengan berbagai macam pengumpulan hadis, begitu juga dipertimbangkan dengan berbagai macam rekomendasi kitab, dengan pengumpulan beberapa kekuatan hukum yang ada di dalam hadis maupun Quran, maka dikatakan ad-daruratu tubihul mahdurat. Jadi dikatakan bahwa perkara darurat itu bisa memperbolehkan terhadap apa yang didorurati.
Dengan kata lain seperti halnya tadi, sebenarnya hukum asalnya itu tidak boleh, tapi memang tidak bisa untuk menghindar dari itu. Iya, iya. Mau tidak puasa digantikan setelah puasa, ya tetap nanti terjadi seperti itu. Ya, terjadi seperti itu. Akhirnya tidak bisa puasa. Ya, tidak bisa puasa. dimampu. Apakah kita akan seperti itu? Bahasanya kita di debat nang ngono, yo ora ikut puasa. Ya wis sapa sing gelem lara. Itu ini. Makanya itu semuanya itu dimakfu. Dalam arti tidak ada permasalahan apa-apa. Kalau ada pemirsa yang sekiranya itu mendapatkan cobaan kok sakit hubungannya dengan permasalahan ambeien, monggo puasanya nanti dilanjut aja, tidak ada masalah apa-apa. Dalam arti walaupun kondisinya sakit, perlu nanti dibersihkan, kemudian di situ kok dimasukkan lagi, maka di situ dimakfu dalam arti tidak membatalkan puasa. Ya. Ini seperti itu, Mas. Ya, karena orang sakit ambeien itu lama, Mas. Dan jika tidak dioperasi, yang saya tahu ya, jika tidak dioperasi ya tetap seperti itu. Karena bapak saya itu ambeien dan sudah 10 tahun lebih. Sejak saya masih SD, mungkin hampir 20 tahun. Itu memang tidak bisa sembuh. Dan jika dioperasi, itu kebanyakan kan jika dioperasi tidak bisa untuk melakukan pekerjaan berat. Karena dipaksa untuk tidak keluar, otomatis ya untuk istilah Jawanya nggak bisa ngeden, nggak bisa ngeden. Jadi nggak bisa melakukan pekerjaan berat. Makanya, tapi kalau udah lama dan udah berobat itu biasanya tetap keluar tapi tidak sakit. Tapi tetap keluar, cuma sudah tidak merasakan sakit lagi. Sudah biasa. Oke, lanjut pertanyaan lagi, Mas. Ya. Bagaimana jika orang dalam kondisi ambeien kemudian kambuh, dan pada saat kambuh itu sakit sekali. Pada saat kambuh itu sakit sekali dan kemudian obat yang diberikan dokter itu, mohon maaf, obat yang dimasukkan ke dalam anus. Nah, dalam kondisi seperti itu bagaimana? Ini dalam kondisi benar-benar sakit ini, bukan hanya keluar, tapi dalam kondisi benar-benar sakit. Dan jika tidak dimasukkan obat tersebut, ya itu memang obat untuk mengurangi rasa sakit juga. Itu bagaimana? Oh ya, oke. Ketika seseorang itu memang punya penyakit ambeien, pada waktu puasa itu dia bahasanya umat gitu. Iya. Dan dia perlu segera diobati, dan ketika tidak diobati kondisi sangat sakit sekali. Bagaimana? Maka kita kiaskan seperti kemarin itu dengan cotton bud. Oh iya. Ya, kiasannya sama. Jadi ketika seseorang itu sakit di dalam telinga dan tidak memungkinkan, sakitnya itu malah menjadi tambah runyam, atau sakitnya itu memang luar biasa dan harus memasukkan obat ke dalam telinga tersebut, dan diyakini bahwa telinga itu obat itu nanti diyakini ketika sudah dimasukkan menjadikan ringannya penyakit atau bahkan menjadikan sembuhnya penyakit, maka di situ termasuk juga dimakfu dalam kondisi darurat. Sama kalau kita kiaskan dengan kondisi ambeien tadi, intinya tidak apa-apa. Memang tujuannya darurat, memang penyakit di situ memang segera disembuhkan dengan memasukkan obat. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih, Mas. Jadi ya, teman-teman, kesimpulannya untuk penderita penyakit ambeien itu tidak apa-apa ya berpuasa, meskipun ada ketika puasa kemudian mohon maaf anusnya keluar dan dimasukkan lagi, otomatis itu kan ada air juga yang masuk. Itu juga tidak apa-apa. Itu adalah termasuk dalam perkara darurat ya, Mas. Ya, jadi dimakfu. Dan kemudian jika pada saat puasa kemudian ambeiennya kambuh dan sangat sakit sekali dan harus menggunakan obat. Iya, menggunakan obat, memasukkan obat ke dalam anus atau dubur, itu juga dimakfu. Namun ini hanya dalam kondisi darurat ya, Mas. Ya. Jika dalam kondisi kambuh dan sakit sekali, dan jika hanya kondisi normal itu mungkin ada obat dari dokter dan dikonsumsi 3 kali 1 hari, tapi dalam kondisi puasa itu tidak kambuh, ya ditunda dulu ya, Mas. Ya. Ditunda dulu, kan bisa dilakukan saat sahur, kemudian saat buka, dan bisa saat tengah malam jam 11 itu juga bisa. Oke, sudah cukup ya teman-teman, sudah jelas untuk perkara ambeien ini sudah sangat jelas sekali saya kira. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata yang salah dari kami yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan